Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Makasih Pak Ustadz, ya, Ustadz Jid ini, Ustadz Jid, dan saudara-saudara semuanya. Saya dikasih waktu berapa menit? Kultum ya, Kultum itu kalau di Densus di BNPT itu kuliah 70 menit. Oh. Ya. Hadirin sekalian, ayat yang kami sampaikan tadi adalah perintah Allah kita untuk beragama secara kafah, berislam secara kafah, secara utuh, secara komprehensif, secara holistik. Apa itu beragama secara kafah? Yaitu beragama tidak sekedar ritualitas saja, tapi diawali dari keimanan, akidah, tauhid kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabullah, Rasulullah, qadha qadar atau takdir Allah, dan beriman pada kehidupan akhirat atau hari akhir. Setelah itu kita tunjukkan dengan yang namanya rukun Islam sebagai entitas atau identitas keislaman kita berupa ibadah ritual. Berupa ibadah ritual kita, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Apa cukup? Tidak. Wujud ritualitas kita benar, wujud akidah tauhid kita benar, harus ditunjukkan kata Nabi dengan makom atau rukun ihsan kita. Apa itu ihsan? Ihsan itu kalau Nabi mengatakan secara definisi, ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, seolah-olah kita berhadapan-hadapan, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama kita, meyakini kita. Nah, ini yang diterjemahkan oleh para ulama sebagai akhlakul karimah. Jadi kalau kita selalu merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Allah, itu kan selalu berbuat baik, takut untuk berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi selalu berbuat baik. Dan ini relevan dengan misi utama Nabi, misi utama para Nabi. Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Supaya apa? Supaya semua manusia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Fastabihul khairah, supaya manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hamba yang paling baik adalah hamba yang paling banyak bermanfaat untuk hamba yang lain. Jangan dibalik, hamba yang paling baik, hamba yang paling rajin sholat, hamba yang paling rajin puasa, tapi malas ke kantor, malas bekerja. Orang Islam wajib kaya Bapak Ibu semua. Ada ibu-ibu enggak ya? Oh ada, oh ya. Orang Islam wajib kaya. Kenapa? Karena Islam mewajibkan kita tangan di atas bersedekah.
Dan itu wujud ketakwaan kita. Apa itu takwa? Nah, ini kadang-kadang takwa kadang-kadang banyak yang memahami sebagai mampu menjalankan semua perintahnya dan mampu menjauhi semua larangannya. Ya, saya pikir di dunia ini nggak ada yang mampu ya. Nabi pun kan pernah berbuat salah, dan Nabi pun setiap hari itu tidak lepas istighfar 100 kali. Berarti kalau definisi berarti ya nggak salah, tapi kok kurang realistis gitu. Maka kita tanyakan, apa namanya, yang paling tahu ketakwaan itu hanya Allah. Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqin. Itu takwa. Orang takwa itu orang yang beriman pada gaib tadi, rukun iman tadi. Terus mendirikan sholat. Yang kita lakukan itu gerakan sholat, Bapak Ibu. Tapi hakikatnya yang sholat harus rohaninya juga. Sehingga kita harus ihsan, harus khusyuk. Cermin kita mendirikan sholat apa? Berbagi rezeki, bersedekah, betul kan? Menginfakkan sebagian rezekinya. Baru kita mengimani kitab-kitab. Setelah itu mengimani kehidupan akhirat. Itu takwa. Jadi ya, orang takwa itu sebenarnya identik orang beriman dalam rukun iman. Nah, cermin iman kita tunjukkan pada ihsan. Maka Allah katakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang Allah ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya orang yang berbuat baik, berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Karena kalau kita hanya rajin sholat tetapi tidak berbuat baik, tidak berbudi pekerti luhur, maka ketemunya fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka neraka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk, lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, sholatnya hanya fisiknya saja, hanya riya. Wa yamna'unal ma'un, tidak tercermin pada perbuatan berbagi, membantu sesuatu yang al-ma'un, berguna. Jadi kalau begitu kita ini wajib kaya ya. Kalau enggak kaya harta, kaya ilmu. Kalau enggak kaya ilmu, kaya jasa tenaga. Maka orang Islam wajib kuat. Kalau kamu berjihad dengan tanganmu, lakukan. Kalau enggak mampu dengan lesanmu, kalau enggak mampu dengan hatimu, itu selemah-lemahnya iman. Maka jihad harus dengan ilmu, harta, tenaga, doa. Tapi jihad di sini adalah jihad yang sesungguhnya. Apa itu? Mengamalkan visi Islam rahmatan lil alamin, dan mengamalkan misi Islam bungithu li utamima makarimal akhlak. Bukan jihad kitol. Kalau jihad kitol itu urusan negara. Jihad perang itu kalau negara ya kita perang, kita wajib. Bukan jihad sendiri-sendiri. Nah, inilah mereka yang sering jihad sendiri-sendiri ini, dia mengamalkan Islam ya tidak kafah. Tidak iman Islam ihsan, tapi ada yang iman Islam jihad. Ada yang iman Islam khilafah. Ada yang iman terus apa lagi dia? Iman apa itu? Baiat, baru jihad. Ada. Kalau nggak salah dulu di sini juga waktu saya masih di Densus pernah ditangkap ya. Betul aja. Betul ya. Anggota saya pernah nangkap di sini ya.
Makanya sama Ustaz Tajib, kok saya disuruh ke sini ngapain? Saya lihat orangnya sudah luar biasa, ini udah Islamnya sudah luar biasa. Intinya itu teman-teman, tunjukkan makom ihsan kita, akhlak kita. Nah, seseorang dikatakan mengamalkan secara kafah, berislam secara kafah, kalau pemikiran, sikapnya mengikuti perintah Allah, menjadi umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah perintahkan kepada semua manusia sama hamba-hambanya untuk menjadi umat yang wasatiyah, yang tawasud, yang di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dan tidak ekstrim yang lainnya. Ekstremisme, radikalisme inilah yang oleh Allah sering disebut ghulu. Ghulu itu kezaliman, berlebih-lebihan. Apakah ekstrim kanan ada baiknya? Ada. Yang mengatasnamakan agama ada baiknya, tapi banyak mudarohnya juga. Apakah ekstrim kiri ada baiknya? Ada. Yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, apa ada baiknya? Ada. Apakah ekstrim lainnya, separatisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ada baiknya? Ada. Ada buruknya? Banyak. Terus yang moderat, yang tawasud, yang sudah dirumuskan oleh founding father bangsa kita, para ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, para tokoh nasional yang saat itu dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan ideologi pemersatu bangsa, dasar negara yang diambil dari nilai-nilai luhur agama dan budaya di Nusantara, dan diambilkan dari intisari kebaikan dari yang kanan, kiri maupun yang lainnya, yang namanya Pancasila. Ini ideologi nasionalis moderat. Harus ada moderatnya, harus ada wasatiyahnya. Karena kalau nasionalisme itu kalau dibiarkan tanpa dibatasi dengan moderasi, itu jadi fasis kayak Hitler, Nazi. Kita juga nggak boleh itu oleh Islam. Harus moderat, harus wasatiyah. Nah, misalnya yang ekstrem kanan, yang sering menonjolkan ritualitas keagamaan, diakomodir dengan kul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Yang ekstrem kiri, yang keadilan, kesetaraan, direpresentasikan di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ingin bicara demokrasi, hak asasi manusia, udah disimbolkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ingin demokrasi yang liberal apa-apa, sudah disimbolkan dengan wa amruhum syura bainahum, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ingin nasionalisme disimbolkan dalam wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu, persatuan. Jadi ini semua islami banget gitu loh. Dan ini copy paste dalam arti menjiplak, terinspirasi dari Piagam Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Luar biasa founding father kita ini. Ya mungkin waktu itu kan saat merumuskan kan dalam kondisi bersih ya, para wali-wali itu kan bersih, belum ada korupsi, belum ada apa, betul ya. Jadi tulus ya. Jadi kok ini luar biasa teman-teman. Pancasila ini mampu mempersatukan heterogenitas bangsa kita. Bangsa kita itu bangsa yang secara intelijen, bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Nggak ada yang seheterogen semajemuk bangsa kita. Yang bangsa yang kemungkinan paling homogen itu Somalia itu. Somalia itu satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama, satu mazhab. Mazhabnya ya apa ya? Mazhab yang sering mengharamkan musik itu sama di sana. Teman-teman kalau disebut Somalia kan pasti dalam pikirannya kalau nggak baca laut, negara gagal, negara konflik. Padahal satu mazhab loh. Lah kita itu mazhabnya masya Allah paling banyak. Semua agama ada di sini. Sukunya ada 1.300 lebih.
Ya, pulaunya paling banyak. Agamanya paling banyak di dunia. Jangan dikira hanya 6. Yang besar aja 6. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan. Nah, kepercayaan lokal sebelum agama-agama itu datang ke Nusantara, ada 1638 firqah atau aliran kepercayaan plus 38 masyarakat adat. 1638 aliran kepercayaan plus 38 masyarakat. Kebetulan saya ketua pembinanya. Jadi hafalnya ya. Iya, kalau di Banten sini ada Kapitayan ya, ada Sunda Wiwitan, ada Keharunan, ada kalau di Medan sana ada yang namanya Parmalin. Kemudian kalau di Jawa ada Kejawen, Ngabangan, ya Sabto Darmo, ya Darmo Gandul. Tapi jangan dibilang gandulnya Mbak Darmo, nanti ramai. Saking banyaknya di Papua, di ini, dan mereka KTP-nya ya macam-macam, sudah ada KTP Islam, KTP ini, tapi ihsannya luar biasa. Mereka sangat ihsan. Memang jangan dilihat ritualnya, makanya orang Islam sendiri ya katakanlah 82% di Republik ini ya, itu bisa dilihat kok, yang rajin sholat nggak ada 50%. Sisanya itu umat saya itu. Nggak guyon-guyon. Artinya mungkin saudara-saudara kita, aku ya muslim ya. Makanya kalau mereka saya katakan, Anda semua itu adalah Islam cabang penghayat. Nah kalau saya Islam cabang muslim kan gitu. Guyonannya begitu. Untuk apa? Untuk menjaga moderasi tadi, harmoni. Karena teman-teman ini juga belum tentu kan. Anda semua itu sekarang kan muslim kalau lahir dari orang tua beragama non muslim, belum tentu. Fa idza sawituhu wa nafahtu fihim min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku sempurnakan kejadiannya, di sini adalah nya manusia. Adam, kita semua sempurna dalam bentuk badan, tangan, kaki, kepala, 4 bulan menurut medis di kandungan ibu kita masing-masing. 9 bulan rata-rata kemudian kita lahir. Bapak Ibu apa yakin sekarang akan muslim kalau lahir di Bali orang tuanya Hindu? Belum tentu. Demikian pula yang non muslim, apa sekarang kan non muslim kalau lahirnya di keluarga yang beragama muslim? Artinya kita nggak punya pilihan, itu semua qadarullah, ketentuan Allah, given of dari Tuhan. Ya kita kan wajib menghormati keragaman perbedaan atau takdir Allah tadi. Maka dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wajib kita dalam perbedaan itu untuk saling menghormati. Lita'arafu itu artinya saling mengenal, saling berkolaborasi. Enggak boleh kita fanatik. Fanatik untuk diri kita ya, tapi untuk orang lain. Nah, itulah yang namanya sikap moderat. Dan yang terakhir, apa ciri orang moderat? Apa ciri orang wasatiyah? Apa ciri orang tawasud? Cirinya itu ada 5T. Ini tolong dipahami ini. Kalau sudah mengamalkan 5T itu masuk kategori Islam yang kafah, insya Allah menjadi hamba yang kafah. T yang pertama adalah taat. Taat kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu ta'atullah wa rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada negara, pemerintah dan konsensus nasional. Apa itu? Tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Apalagi kesepakatan aturan yang ada di dalam Pancasila itu semuanya sesuai, koheren dengan agama. Mengamalkan Pancasila sejatinya mengamalkan agama, karena semua sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Melawan Pancasila sejatinya melawan agama. Kenapa? Karena agama mewajibkan kita mentaati kesepakatan perjanjian.
Hubul waton minal iman, cinta tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman. Mencintai tanah air dan bangsa, ya mencintai negara kita, mencintai aturan-aturan yang sudah menjadi konsensus, kesepakatan. Itu yang pertama, taat. Yang kedua, kita harus bersikap tasamuh. Tasamuh itu artinya seimbang, proporsional, ya, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan apapun ya haram. Minum kalau 1 ember muntah haram juga. Minum air putih loh ini ya. Nah, padahal itu barang halal, tapi kalau berlebihan jadi haram. Terus T yang ketiga namanya tasamuh, ya. Setelah taat kita bersikap tawazun, ya, keseimbangan, proporsional. Baru T yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Tasamuh itu menjunjung tinggi kesetaraan, ya, sehingga kita toleran. Tasamuh itu toleran, menghormati perbedaan, keragaman yang sejatinya kehendak Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Apa itu takwa? Tadi disebutkan dalam Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai berapa tadi? 12 atau berapa? Ya, 1 taat, yang kedua tawazun, yang ketiga tasamuh, dan yang ketiga adalah ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Li ta'arufu wa ja'alnakum sungguba wa qabaila li ta'arufu. Saling mengenal, saling menghormati, saling berkolaborasi. Karena kalau eksklusif lah itulah ghulu, itulah awal embrio terorisme. Eksklusif, merasa paling benar, merasa paling ahli surga. Ini yang sering kami sebut takfiri. Takfiri itu apa? Dari kata-kata kafir. Kafir itu kafaro, menutup. Hatinya tertutup. Kalau hatinya tertutup, yang muncul adalah kesombongan, merasa paling benar, merasa paling ahli surga, merasa paling agamis, sehingga apa? Cenderung dia intoleran, menyalahkan orang, membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan. Ini yang oleh Allah tadi saya ngutip ayat surat Sad ayat 72, dilanjutkan surat Sad ayat 73. Ayat 72-nya tadi, fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah aku sempurnakan kejadian Adam manusia kita semua, kemudian Allah tiupkan roh di dalamnya, Allah perintahkan faq'u lahu sajidin, wahai para malaikat dan pimpinannya iblis, sujud hormat pada manusia. Apa kata Allah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semuanya sujud hormat sama kita, sama manusia, illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang pimpinan para malaikat, ahli surga, ahli bertasbih. Kenapa saya katakan ahli surga? Itu penghuni surga, ahli beribadah. Tapi karena sombong, tidak mau sujud, tidak mau menghormat, tidak mau toleran kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, apa kata Allah? Istakbaro wa kana minal kafirin. Karena sombongnya, merasa paling benar, paling mulia, paling ahli beribadah, maka iblis dilaknat kafir oleh Allah. Sehingga hati-hati sekali kita dalam menjaga kolbu hati, ya, supaya kita tetap ihsan. Mutmainah, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hati yang tenang, lembut, ya, mutmainah, penuh kasih sayang, penuh toleransi. Itu T yang ke berapa tadi? 4 ya. T yang kelima, setelah kita ta'aruf, ya, kita harus tabayun. Tabayun, apalagi di saat ini handphone ini bahaya sekali ini. Ini transformasi teknologi, ya, informasi semua ada di sini, ya. Ini penyebar luasan virus-virus ideologi transnasional, virus-virus dajjal, virus macam-macam di sini. Terus gimana nih Pak caranya membedakan? Bagaimana sikap kita? Sudah ada di dalam Al-Quran, Allah sudah berikan rumus. Ada. Apa itu solusinya, batasannya? Di dalam surat An-Nisa, kalau nggak salah 114 atau 100 berapa? Surat An-Nisa
la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan, tidak ada kemanfaatan dari kebanyakan manusia, dari bisikan-bisikan, pembicaraan-pembicaraan, konten-konten kebanyakan manusia, kecuali bisikan, pembicaraan, konten yang menyuruh kamu, kalian semua, kita semua untuk berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain. Au ma'rufin, ya, bersikap, bertutur kata yang baik, bersikap yang ma'ruf. Au islahim bainanas, dan menjalin persahabatan, li ta'arufu, perbaikan, islah di antara manusia. Di luar itu tidak ada kebaikan, tidak ada kemanusiaan. Udah jelas itu sini. Jadi yang digambarkan bahayanya Dajjal itu nggak usah tunggu Dajjal kapan datang, nggak usah, wis ono dari dulu dah. Salah satunya ini produk Dajjal, tapi ada baiknya kita manfaatkan baiknya, buruknya udah dibatasi tadi dengan surat An-Nisa tadi, dimanfaatkan. Lo iblis itu ya jangan dibenci. Ini mohon maaf, semua terorisme, semua radikalisme, teroris itu kan perbuatannya ya. Radikalisme itu kan pahamnya. Itu semua pembenci iblis. Pembenci iblis. Padahal ayat tadi mengatakan bala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Dan janganlah kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Allah perintahkan jangan ikuti langkah-langkahnya, tidak perintahkan supaya membenci. Kalau dibenci, apa yang diucapkan oleh iblis, setan? Alhamdulillah. Loh, kok bisa? Loh, iblis itu pimpinan para malaikat. Iblis itu penghuni surga awalnya, ahli beribadah. Lah dia menggoda manusia itu karena amanah, karena direkomendasi sama Allah untuk menguji kualitas iman kita. Lah kalau kita membenci iblis, sejatinya membenci petugasnya Allah yang sedang menguji iman manusia. Apa kata iblis? Alhamdulillah, aku yang gaib aja dia benci, apalagi saudaranya yang kelihatan tambah dia benci. Itulah radikalisme. Jadi yang wajib dibenci itu perbuatannya. Maka Allah katakan ada sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi itulah bagaimana kita wajib sebagai bangsa harus moderat, harus wasatiyah, harus tawasud, yaitu perintah Allah yang ditandai atau disikapi atau diindikasi oleh 5T. Taat kepada konsensus nasional, tasamuh kita harus moderat, tawazun kita harus seimbang, ta'aruf kita harus saling mengenal, inklusif, ya. Kemudian tabayun kita harus saling cek and recheck, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan bisa ditambah satu lagi, ya, karena masih ada 5 menit. Tambah satu lagi T-nya, yaitu wa alla wistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghataqa. Bermetode, bertarekat atau bertawasud. Tarekat itu metode jalan. Dalam mengamalkan ilmu wajib menggunakan metodologi. Ya, apalagi ilmu agama, al-islamu ilmi wa amal. Al-islamu ya'lu wa la yu'lang alaih. Islam itu tinggi, tiada tandingannya, tiada bandingannya. Bayangkan aja, kalau ilmu pengetahuan saja wajib menggunakan torekoh atau metodologi dalam mengamalkannya, apalagi ilmu agama. The religion is science of the highest dimension. Agama itu ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi paling. Kalau nggak pakai torekoh, nggak pakai metode, hanya 2 kemungkinannya. Kalau nggak radikal, jadi dukun. Betul itu. Saya udah ngalami semua itu. Ya.
Maka disinilah pentingnya kita bertawasul. Bertawasul itu apa? Bagian dari metode tadi, yaitu bersistem sesuai dengan SOP. Jangan merasa, oh kita langsung pada Allah, kita langsung pada Allah. Enggak, sombong itu, enggak sadar. Bapak Ibu itu kan tahu saya kan, direktur diradikalisasi, tahu semua lah. Bang Istajib ini, Pak Ustadz ini kan dekat sama saya. Saking dekatnya dia enggak bertawasul sama saya. Datang ke BNPT, ya nyelonong itu, tangkap provos dia. Tawasul dulu, bersistem dulu, berprotokol dulu, lapor ke penjagaan depan, dibolehkan masuk ke aspri saya, ke ajudan, baru ketemu saya. Lu bayangin, ketemu Nur Wahid yang banyak dosa aja, tawasulnya harus 3 kali. Ke Allah langsung, samber iblis. Betul. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Maidah 56, wa ma yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu. Barang siapa hanya minta tolong atau menjadikan Allah sebagai penolong, Rasulullah dan hamba beriman, ya, barang siapa minta tolong kepada Allah dan Rasulullah dan hamba-hamba beriman atau wali-wali Allah. Ini 3 loh ini. Tapi 3 ini kumulatif, bukan alternatif, bukan Allah atau Muhammad apa Rasulullah. Ini kumulatif 3-3-nya. Inilah sistem. Minta tolongnya kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, bertawasul kepada hamba-hamba beriman. Apa kata Allah? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka merekalah hamba-hambaku yang pasti menang. Allah katakan pasti menang. Makanya kita kalau ingin menang dalam kehidupan kita, ya kita wajib bermursyid supaya ada tempat untuk bertawasul. Maka dikatakan man yahdillahu fawwal muhtadi wa ma yudlil falan tajidalahu waliya mursyid. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, mereka yang dapat hidayah. Dan barang siapa dibiarkan sesat atau disesatkan, maka tidak akan menemukan seorang mursyid, pembimbing, waliullah, hamba beriman tadi, yang di dalamnya ada nur ilahi. Itulah maka dengan nur ala nur yahdillahu linurihim mayyasha wa yadribullahul amsala linnas. Perumpamaan cahaya Allah, cahaya yang bertingkat-tingkat, Allah membimbing cahayanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Perumpamaan itu untuk manusia. Makanya wajib kita berguru sama manusia, tidak hanya berguru sama ustadz tentang syariah, tapi juga tentang rohani. Ini penting. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi ulama yang bagaimana? Nah, yang berilmu dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan diberkahi, diridhoi, dan Allah senantiasa meridhoi kita menjadi hamba-hamba yang beriman, dan kita istiqomah, ya, kita istiqomah untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan kita selalu diridhoi dalam kehidupan dengan kemenangan, keberuntungan, keberkahan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tanya jawab ya? Hah? Ada yang mau tanya? Enggak kan? Ada tanya? Waktunya masih 10 menit sih, kalau sini jam 1-nya. Kalau belum bertanya, kalau nggak ada tanya, alhamdulillah tak anggap sudah tahu semua, biar jadi jariah bagi saya. Ya, ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya Ustadz ya. Saya yakin ini beliau-beliau ini udah moderat semuanya. Ya, ya. Salam Pancasila. Yang nggak ngangkat saya cap radikal lagi. Salam Pancasila. Alhamdulillah. Jaga Pancasila, jaga persatuan kita. Yakinlah teman-teman, bangsa ini akan bangkit. Bangsa ini akan bangkit. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, negara Indonesia. Kenapa? Historis kita mengalami sejarah.
pernah memimpin peradaban dunia. Ada Sriwijaya, Majapahit, Atlantis, segala macam. Kita punya sejarah. Yang kedua, kita punya infrastruktur, sumber daya alam yang tiada duanya. Dan yang ketiga, kita punya sumber daya manusia, orang-orang hebatnya anak muda ini. Yakin ya, kita harus yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.